Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali lagi kami datang kepadamu. Kami naikkan puji syukur kami ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepadamu, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 46 ayat 2. Saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jemaat dikasih Tuhan, Allah Tuhan kita menjadi tempat perlindungan. Artinya ketika kita berlindung kepada Tuhan, hidup kita akan dilindunginya. Dan kita pasti terlindung, ya, aman dari setiap apapun yang mengancam hidup kita. Kalau engkau merasa hidupmu gak damai, gak tentram, engkau merasa hidupmu kok seperti ya kehilangan rasa tentram, rasa aman, lari kepada Tuhan. Dia tempat perlindungan. Ya, berlindunglah kepada Tuhan, sebab di tempat dimanapun dunia ini tidak ada yang lebih baik, yang lebih menjamin jadi tempat perlindungan selain di dalam Tuhan. Ya, lihat orang-orang udah kepentok, gak bisa lagi minta pertolongan kepada manusia, lari kepada siapa? Tuhan juga akhirnya. Ya, karena itu nggak usah nunggu kepentok ya, nggak usah nunggu, waduh setelah nggak ada yang nolong baru cari Tuhan. Mending dari sekarang ya, setiap saat selalu cari Tuhan. Dia tempat perlindungan yang pasti akan melindungi hidup kita dari segala mara bahaya apapun yang mengancam. Dan kekuatan dikatakan. Nah, kalau Tuhan sumber kekuatan, Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Artinya dalam segala keadaan kesulitan kita, bukan kita hanya diam, tetapi kita bertindak, kita tetap lakukan bagian kita. Tetapi sekali lagi, sekalipun kita bertindak bukan dengan gagah dan kuat kita sendiri, tetapi kita bertindak dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Dia akan memberi kekuatan ekstra yang memampukan kita untuk melewati setiap tantangan, untuk kita bisa berjuang dalam kesulitan apapun. Ingat, Dia sumber kekuatan. Kalau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, kita pasti jadi pribadi-pribadi, orang-orang yang kuat di dalam menanggung setiap beban, setiap pergumulan, apapun itu. Ya, jadi pertama tadi Tuhan melindungi kita, tetapi Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita. Ya, tempat pelindungan dan kekuatan kita. Yang lemah, engkau yang merasa putus asa, jangan putus asa lagi. Engkau yang lemah, sadari memang kita ini tidak kuat, tetapi kita punya Tuhan yang sangat kuat ya. Artinya Dia mau memberi kekuatan kepada kita. Ya, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Terus berjuang. Dia yang memberi kekuatan, memampukan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Perhatikan.
Saat sudah mentok pun, Tuhanlah penolong. Dalam kesesakan, kepepet, mentok, gak ada lagi jalan keluar, gak ada lagi orang bisa nolong, gak ada lagi yang bisa kita andalkan. Sadari, ada Tuhan, penolong dalam kesesakan. Dan dikatakan dengan jelas, sangat terbukti. Loh, terbukti gimana? Kalau kita melihat Alkitab, kita ada begitu banyak catatan sejarah yang terjadi di masa yang lampau. Bagaimana Tuhan menolong orang-orang dalam kesesakan, orang-orang sudah kepepet, ditolongnya. Ya, banyak ya, ada Daud ya, ada juga nanti kita mendapati Musa pun demikian juga, Yosua dan lain sebagainya. Banyak ya. Artinya apa? Mereka semua tertolong. Ya, sebab apa? Tuhan yang penolong sangat terbukti dan teruji. Di masa yang lampau dia sudah membuktikan itu. Tuhan yang sama yang pernah menolong orang-orang di masa yang lampau. Tuhan yang sama yang dulu bikin mujizat yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan yang sama yang bisa melakukan perkara-perkara yang adikodrati, yang supranatural. Tuhan yang sama yang dulu bisa melakukan banyak perkara-perkara ajaib. Tuhan yang sama akan melakukannya di masa ini dalam hidup kita. Ya, amin. Yuk, mari jemaat dikasih Tuhan. Dalam kesesakanmu, engkau sudah nggak bisa lagi, engkau sudah berusaha, engkau sudah berdoa, engkau sudah melakukan banyak hal. Tetapi kok masih belum bisa? Ingatlah dia penolong. Tapi sudah berdoa kok belum ditolong juga. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Sekalipun mungkin kita merasa sudah. Yuk, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan putus asa. Ingat, kalau Tuhan sudah berfirman, firman ini kebenaran. Saudara imani dan saudara akan mengalami. Ya, jadi memang dibutuhkan keberanian untuk mempercayai setiap firman Tuhan. Dia tempat perlindungan kita. Dia sumber kekuatan bagi hidup kita. Dia pun penolong dalam hidup kita ketika kita dalam kesesakan. Artinya selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi, selalu ada jawaban, selalu ada cara untuk kita bisa mengalami kemenangan. Kalau engkau gak bisa dengan kekuatanmu, Tuhan beri kekuatan. Kalau engkau dalam ketakutan, ada Tuhan tempat perlindungan. Saat engkau tersesak dalam kesesakan, ada Dia yang menolong. Bukan hanya memberi kekuatan untuk kita berjuang, tetapi Dia sendiri bahkan menolong. Kalau Tuhan yang menolong, kita pasti tertolong. Sebab Dia berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau-lah Tuhan tempat perlindungan kami. Dalam segala kesesakan kami, Engkau Tuhan yang menolong kami. Dalam kelemahan kami, Engkau-lah Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kami. Kami tidak akan gentar. Kami akan tetap teguh berdiri. Kami akan tetap kuat. Kami akan tetap melangkah. Kami akan tetap berjuang. Sebab Engkau beserta kami. Engkau yang melindungi. Engkau juga memberi kekuatan. Bahkan menolong setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami tidak akan menyerah dengan keadaan kami. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka, mara bahaya. Dan biarlah segala damai sejahtera, berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, bahkan perlindungan dan pertolongan-Mu menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan menyerah. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.